Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian rahimakallah, alhamdulillah Allah tasik paring nikmat hidayah dumateng kita sedaya. Mugi-mugi seluruh potensi nikmat menika saged kita terus syukuri dengan meningkatkan nilai ketaatan kita, nilai ketaatan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ibu barakallah, ini sesuai dengan permintaan dari panitia. Kali kami ingin coba mengingatkan bahwa kita sudah berada di bulan apa niki? Bulan Rajab. Ada sebuah doa yang dibacakan atau dibiasakan oleh para salafus soleh, para pendahulu kita, dan insya Allah maksud dengan sampun apal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Buat nyanyi nih nggih. Apa laporan jenengan? Kopi. Iya wis ora apa-apa. Mungkin mawon mungkin teng dalem ae wong. Ora teng mriki kok darani napa ngoten. Menyambut Ramadan. Lah saderengipun napa niku telanjutaken niki gambare sinten itu. Setelah diskusi ringan setiap pagi sambil menikmati segelas teh jahe, timbul ide jika dana cukup insya Allah pintu utama yang tengah double bagian dalam seperti itu. Wah mantap. Idene sapa iki? Ya kok ngendi le oleh. Guyang-guyu sing anu mantap. Tadi cukup dengan minum jahe setelah semuanya selesai. Banyak inspirasi. Kita lanjut nyetel film mawon. Sementara di hiburan. Film ini supaya nanti menginspirasi kita bahwa kita perlu strategi dalam hal apapun ya.
Ini lah militer ya ngerti strategi. Lanjut, ngapunten. Wah, ini gambar sinten iki. Wah, mantap. Suragane. Kapan iki mau? Ini mau apa kapan iki mau? Oh, tahun lalu, mantap. Alhamdulillah, lanjut. Tema kita pada kali ini adalah Ramadan Mubarak. Bagaimana kita menyambut Ramadan? Bapak Alhamdulillah, tadi yang sampaikan bahwa kita sudah berada di bulan Rajab, berarti sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kalau kita lihat dari doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan, menandakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan sangat penting bagi kita. Para pendahulu kita salafus saleh itu berdoa untuk tambahan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sehingga nanti kita bisa masuk Ramadan dalam kondisi yang lebih penuh dengan keberkahan lagi. Berarti bulan Rajab itu adalah bagi kita sebagai sarana untuk persiapan gitu. Kemudian bulan Sya'ban sebagai kita sebagai latihan, sehingga nanti kita bulan Ramadan ini sudah clear, bisa memanfaatkan Ramadan dengan penuh semangat, penuh dengan kegembiraan. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat para pendahulu kita, para salafus soleh itu membagi tahun itu menjadi dua. Yang pertama 6 bulan pertama itu persiapan Ramadan, kemudian 6 bulan sesudahnya adalah evaluasi terkait dengan amal Ramadan. Berarti Ramadan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi momentum yang besar bagi kita. Tapi duka awake dhewe terhadap Ramadan ini seperti apa? Enggak tahu. Oh, rindu, alhamdulillah. Nah, ini akan kita sampaikan. Terus bagaimana cara menyambut Ramadan sehingga nanti kita mendapatkan berbagai macam keberkahan di dalamnya, mendapatkan berbagai macam keutamaannya. Yang pertama adalah tasihut tasawur. Kita harus memiliki cara pandang yang benar. Atau sahihut tasawur. Sahih itu benar, tasawur cara pandang. Nanti memiliki cara pandang yang benar. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dalam Al-Quran, bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa Ramadan ini sesungguhnya waktu, sarana dan kesempatan. Apa tadi? Waktu, sarana dan kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalilnya mana? Dalilnya adalah man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan dilaksanakan dengan imanan wa ihtisaban, iman dan ada peningkatan dari kemarin ya, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bukan kemudian kita sembarangan, bahwa Ramadan ini memang luar biasa, waktu, kesempatan dan sarana yang diberikan Allah SWT kepada kita yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan berbagai macam lipatan pahala. Apa? Lipatan pahala. Bahwa yang sunnah akan dinilai seperti pahala wajib, yang wajib akan dilipat gandakan. Bahkan dalam Al-Quran itu Allah dawuhkan pada kita, Lailatul Qadri khairu min alfi. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada satu malam yang lebih utama daripada orang beramal 84 tahun. Luar biasa, teman-teman. Dan itu tidak ada kecuali ada di bulan Ramadan. Nah, mari nanti kita manfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan berbagai macam fadilah di dalamnya. Ramadan juga merupakan waktu, sarana dan kesempatan yang diberikan Allah SWT yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah kita masuk surga. Jadi Ramadan itu adalah kesempatan untuk masuk surga sangat mudah. Sampai Rasulullah SAW dahulu pada kita bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu surga pintu neraka ditutup, setan-setan bahwa mulut orang yang puasa melebihi wanginya kasturi.
Terus apa lagi? Kan luar biasa ini bagi kita, dan ini disediakan bagi kita sebagai seorang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari ini kita kesempatan ini harus kita persiapkan dengan persiapan yang luar biasa sehingga nanti kita bisa mendapatkan. Cara yang pertama adalah kita harus memiliki cara pandang yang benar terhadap Ramadan. Jangan sampai nanti Ramadan itu malah menjadi beban. Kaya wonten sing wonten mriki sing sering atau kadang-kadang dawuh kok wis Ramadan neh ngono nggih. Kok guyune kaya ketoke kok kaya pengalaman. Poso neh lah kae. Poso neh. Mergo lek poso ini mikire mesti biaya besar. Urung ke infak, sedekah sing luwe. Terus napa niku engko wayahe nyecet omah, nukokne klambi anyar ngono. Pokoke dadi beban. Apa meneh luwe mau. Pak sik wonten model ngoten niku. Apa meneh awake dhewe niku tukang getene panas-panasan semujan alhamdulillah. Panas ngoten nggih. Kuat apa ora, lek poso ya piye, lek poso kok ya ngelak panas ngoten. Ibu-ibu yang ngono hasil iki engko mangkah isine iki tiap hari apa? Buka bersama ya guys, wis mangkah masak-masak. Apa? Oh malah isine ngrumpi tok. Ngaji kan yang ngrumpi, toh ngene kan yang ngrumpi kan. Hari-hari sini ngrumpi. Bapak Bapak, memang Ramadan itu tanda keberhasilan Ramadan itu apabila kita itu boros. Jadi semakin boros semakin sukses. Pokoknya sing ra boros berarti gagal jadi Ramadan, menyebut Ramadan. Tanda kesuksesan Ramadan adalah boros. Karena Ramadan itu mengeluarkan dana besar untuk infak, untuk sedekah, untuk buka bersama, santunan. Benar betul? Berikan santunan betul? Wonten urunan, kan wonten nggih. Wonten buka bersama mboten? Mulai diskusi rame, wong 500 sing teko piye ngono wis ana. Iki biasane kan ming 50 100 kengko lek sing teko jamaah kon jopo nang 200 piye wis ngono ae. Dadi mulai rasa beban itu muncul. Perlu ae ngono nggih. Yo janggo. Mulai tak tampil ning kono kuwi sampai anune delit-delit tak tampilke kok. Tajile kurang kamu. Oh, ibu-ibu tempat diperhatikan. Kalau hari biasa kita tidak pernah ngolak, tak pernah bubur, kan ngoten nggih. Nah, itu menandakan di bulan Ramadan memang boros. Jadi semakin boros semakin. Coba kita Rasulullah SAW tuh gambar dan para sahabat itu menggambarkan Rasulullah kalau di bulan Ramadan itu seperti kalau infak sedekah seperti angin ngoten nggih. Ngerti nggih? Tadi saya ngoten. Tadi bus ngoten. Awal dia pripun? Ya sama. Kayak metu angin itu mboten. Maksudnya kayak angin diparing rono diparing plak-plak cepet nonton nggih. Untuk infak sedekah, untuk buka bersama, untuk satunan dan seterusnya. Jadi semakin boros semakin sukses. Oleh aku malah poso malah sugih berarti ra sukses. Oleh-olehan kan wong sing apik tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan di atas berarti kan bus ngoten nggih. Sukses secara materi kalau ini sukses pahala kalau tangan di atas. Berarti Bapak Allah bahwa Ramadan itu sarana seperti itu, jangan sampai kemudian kita jadikan sebagai beban. Beban. Omongane iki sing rada gerah, sing sepuh. Ya kira poso engko piye lek poso iki ya ora kuat. Loro yang ngono, sing loro emas, sing loro get, engko bingung, engko ketok loro tangge poso tambah loro mboten. Poso niku Ibu Bapak. Ini dari pengalaman kami ya bahwa sesungguhnya napa niku obat termanjur dan paling pertama dan utama itu sesungguhnya adalah puasa.
Tadi jenengan loro napa mawon cukup dengan puasa insya Allah selesai. Ya justru ora duwe dhuwit poso iki mesti kok aman, ora duwe dhuwit poso kan ora tuku. Bapak Ibu tangannya sing mulai ngene-ngene angel ceklik itu kan kakean kolesterol to, kakean asam urat. Di poso mengke mantun. Ya gula darah jelas turun. Apalagi remah langsung mengke napa niku mantun. Pak lir nengane perin itu enggak apa-apa. Dawe apa niku Yoshimori Oksomi itu bahwa orang liar itu namanya kalau dalam bahasa penyelidikannya orang amal itu namanya apa niku autopagi. Autopagi itu pemakanan sel-sel yang rusak. Sehingga nanti yang ada di tubuhnya sel-sel yang segar, sel-sel yang baru. Sehingga orang puasa itu kelihatan lebih segar. Lebih mudah ngoten nggih. Panjenengan nek pengen awet enom ya poso. Tenanan iki. Ya urung jajal ora percaya. Pirang-pirang dina tak goleki jenengan ning ndi ra teko-teko. Iya. Apa? Kalau malam sudah malam. Oh gini aja, kapan ngono ke rumah tak rupiah. Tenanan iki. Iya, sakitnya aneh. Nah, makanya nanti kapan ngono ke rumah. Kemudian janjian di rupiah. Ya ceritanya jangan sekarang di sini didengarkan orang, enggak ngaji nanti jangan cerita. Ceritanya nanti di sana saja. Ya mboten kalau cerita di sekarang ya aku mau cerita harus dong ngaji kok. Aku ten. Sajane nggih cerita ya malah lucu tapi mungkin enggak lucu-lucunan kok. Ngoten ya Bu, ngapunten. Nah, lanjut. Teko ngendi kula wae matur malih lali gara-gara lara bengi ku. Autopagi. Bapak Ibu Allah bahwa itu yang tadi tadanya kalau pagi kumat itu, halo, malah rang rungokne. Nah, nanti kalau digunakan untuk puasa nanti insya Allah sembuh. Puasa itu membakar Ibu Bapak. Nanti puasa itu membakar apa saja bagi Bapak Ibu yang kena kanker, bukan kantong kering, kanker maksudnya benjolan dan lain sebagainya digunakan untuk puasa nanti kempes. Kantong kering kempes loh jangan enek, yakin nanti pinter-pinter enek emang kan. Aja ini sawat aja muni gitu. Ya jelas, digunakan puasa nanti insya Allah sembuh. Jadi puasa itu luar biasa Bapak Ibu. Sampai orang Jepang tadi saya sampaikan itu menyelidiki terkait dengan puasa. Salah satu tip untuk kesembuhannya adalah dengan puasa. Tadi kalau liar terus kemudian dedek itu paling nanti sekitar 15 menit. Nah itu nanti ada proses autopagi. Insya Allah setelah itu jangan nanti kuat lagi. Nanti ditahan sebentar, jangan ke susu. Bapak Ibu kita lanjut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan Ramadan yang mubarak, yang penuh dengan berkah kita dapatkan, kita harus husnul al-ada, harus melakukan itu dengan baik, pelaksanaannya harus baik. Nah kita itu bisa melaksanakan Ramadan dengan baik apabila paling tidak ada empat modal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah modal ilmu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu Allah mulai membaca terkait dengan fikih puasa, fikih Ramadan, fikih zakat, fikih sholat malam atau taraweh, fikih itikaf, fikih hari raya, fikih zakat, sehingga nanti kita masuk Ramadan ini dalam kondisi sudah fresh, siap. Jangan sampai fikih Ramadan ditanyakan di bulan Ramadan, wis kasep. Lah kok Pak lek keramas sih badalne wudu napa mboten, badalne poso napa mboten. Wis enek pertanyaan ngoten niku. Wong kula iki kalau ditakon, Pak,
Hubungan suami istri membatalkan puasa atau membatalkan di malam hari. Apa jenengan berarti sesasi belas lek ngono. Ngono ya sik enek pertanyaan ngono barang. Kuwi mesti ndelik sing muni ngono kuwi. Ora wani ngetok. Lanjut. Jadi Bapak Ibu nawakallah, tadi modal ilmu. Nanti kita mulai belajar. Kalau enggak nanti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Ramadan mulai dimunculkan. Insya Allah kalau nanti ada waktu, pastinya bahasan saya itu minimal 3 bulan sebelum Ramadan. Ini masih 1 bulan kurang sedikit. Tapi enggak apa-apa, paling enggak kok ya titik-titik nonton nggih. Kita sampaikan terkait dengan fikih Ramadan insya Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah persiapan terkait dengan ruqyah. Persiapan mental kita harus kita persiapkan. Jangan sampai nanti kita masuk Ramadan ya dadak tadi. Poso neh ngoten nggih. Nah, kita harus siap napa niku menghadapi Ramadan niku. Jadi mental kita persiapkan. Niatnya mulai sekarang diniatkan bahwa kami nanti akan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, itu. Yang ketiga adalah modal mal, harta, materi, duit. Maksudnya awake duit ya. Nah, perkene awake perlu zakat, perlu infak, sedekah, buka bersama. Bukan buka bersama, memberi buka dan seterusnya. Dan itu perlu mal, perlu materi, perlu uang yang cukup. Dan penting nanti diusahakan napa niku kalau memberi buka gantian, jangan tetap seorang mawon, karena orang yang memberi buka itu pahalanya luar biasa. Koncone kudu dibagi ngoten nggih. Berarti orang itu kalau memberi buka pahalanya ya sama dengan orang yang berpuasa itu. Kalau jumlahnya sini berapa? 100 ya, awake mendapatkan pahala 100 orang yang berbuka itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nikmat apa mboten? Nah, nikmat. Muga-muga mungkin pastabikul khairat, lomba-lomba untuk memberikan buka. Kalau ndak ya gak napa niku patungan. Urunan. Masih patungan iki sangga wong pira ngoten sedinten. Kan wonge akeh mriki kalek 30 kan ya lebih. Meski harus patungan. Dan jangan tipek dhewe ngono. Mantap nggih. Iki berarti lek Ramadan ngono malih full sak RT teko kabeh. Lanjut. Modal yang kemudian yang selanjutnya adalah modal fisik. Persiapan jasad. Fisik kita juga harus kita persiapkan, mulai ditata fisiknya. Tips sehat itu Bapak Nongklong. Tadi sampaikan puasa, kan? Yang kedua sholat sempurna, menyempurnakan gerakan sholat. Gerakannya sholat wis ra tegak dekon lurus angel. Oh bahaya oyeng ngoten rukuk ya ora sempurna. Angel. Tukul pas ngeten iki meneng ae ora muni cah kene ngono, tapi lek wayah sing napa muni cah kene. Suruh rapat kakinya begini. Nah, sholat. Nanti setelah puasa nanti sholat perbaiki. Kemudian dibiasakan ini Bapak Ibu Allah, kalau makan itu memperhatikan. Ini nanti kan dawuh Allah Subhanahu wa taala itu ya ayyuhannas kulu mimma razaqnakum fil ardi halalan thayyiban. Jadi syarat makan itu yang pertama adalah natural, alami. Jadi jangan sering makan-makan yang dikemas dan kemasan. Ngeten-ngeten iki ya dikurangi saja nih ngeten iki. Ini walaupun apapun yang terjadi mesti ada barang-barang kimianya. Oh iya bener, jangan kocak kene pinter-pinter. Sing sepuh malah gagah kalah. Pak niku kula kurangi mau kan yo utuh saiki entek. Oleh ilmu kok ngendi? Cah kene dilawan. Wah. Jadi itu usahakan yang natural. Pokoknya kondisi darurat mawon ngeten-ngeten iki lek saged mangke yang natural. Kemudian yang kedua adalah thayyib. Thayyib itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kalau tubuh kita itu hanya butuh 0,5 kilo ya kasih 0,5 kilo.
Kalau dikasih lebih mungkin nggih turah, lek turah nih apa disimpan apa bentuk apa lemak. Nah, bentuk asam urat. Bentuk kolesterol ada iki engko. Mantap. Dan seterusnya. Kemudian syarat yang ketiga kalau makan itu adalah yang halal, halal bendanya, halal cara mencarinya. Kemudian Allah juga dawuh wonten ayat yang lain, kulu wasrobu, makan dan minumlah wala tufsiru, jangan berlebihan. Kalau kita terpaksa makan, maka sepertiga itu untuk udara, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air. Mangan lek rong glegeken rong leren. Jere glegeken itu nikmat. Glegeken itu tandane angine ora oleh enggon. Maka metu. Mesti sing ngono ki ndelik ra paling ketok. Glegeken itu tandane angine ora oleh enggon. Nanti ojo sampai glegeken. Tapi marem Pak, kuwi nafsu jenenge ngoten niku. Dan Rasul itu apa sebagian para salafus saleh itu kan dawuh dumateng kita bahwa kita itu sebuah umat yang tidak makan kecuali sudah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Tapi awake dhewe lek rong wareg urung leren. Mangan saurunge luwe, aja ngenteni luwe engko lara remah ngono. Ngoten enak to? Padahal kudune luwe. Kita itu harus liar dulu, liar ngoten nika. Terus ada ekasan dedeg-dedeg, lah itu pas itu posisi makan mesti enak. Makanya orang Jawa dulu, orang pendahulu kita dulu mengatakan mam itu enake lawe luwe. Leres ngoten? Lawat luwe. Lek luwe mesti enak sembarang niku. Oh masih tiwul enak tenan malan. Lek kula mangan tiwul ya ogah. Kula niku mun dicek cilikane para tiwul pengah tiwul ae. Langkir kene kan larang. PR jenengan mangke maksurat pagi sore. Nika. Baca doa maktur itu pagi dan sore dirutinkan. Leran duwe kitabe mangke kula paringi. Apa kula paringi paile mawon kersane jenengan. Napa saged maos. Lanjut, kemana sekarang? Yang ketiga, supaya kita mendapatkan keberkahan Ramadan yang luar biasa itu, yang kita lakukan adalah dawamul etisab. Dawam itu rutin, etisab itu terukur atau ada peningkatan. Jadi rutinitas Ramadan itu harus meningkat, harus ada peningkatan. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu dianggap rugi. Kalau hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, berarti kita termasuk golongan orang yang celaka. Mau tidak lebih, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Artinya Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan kemarin. Dan nanti dievaluasi bapak-bapak dulu pas Ramadan kira-kira mengeluarkan berapa porsi untuk apa mau takjil. Nah, dulu misalnya 100, sekarang kudunya tambah 1 siji. Misal itu dari sisi takjil, dari sisi baca Quran. Jenengan satu hari berapa juz? Iya jajus no. Maksudnya jajus ora tiwak wacane. Jajus apa nih we? Jus ngentut ae mangkan. Berapa jus? Khatam berapa kali dalam satu Ramadan? Satu bulan. Sekali. Berarti sesuk kudune minimal itu tambah 1 lembar. Kan ngoten nggih. Laisa mungkin 2 jus ngoten.
dan ditingkatkan. Itu namanya meningkat, dan itu mesti harus dievaluasi. Jenengan sekali-kali perlu anu niku, mungkin jenengan tak damel nilai jenengan kersa mutaba'ah harian. Jadi mungkin per bulan nih, per hari niku dicentang-centang, terus didelok tahun ngarep enek peningkatan apa mboten. Silaturahmi. Biasanya lah silaturahmi berapa orang, berapa napa niku rumah. Nah, nanti dievaluasi. Sedekah yo ngoten. Dulu mengeluarkan berapa ribu, sekarang berapa ribu, harus ada peningkatan. Itu namanya dawamul ihtisab, rutinitas itu harus ada peningkatan. Yang meningkat apa nih biasanya? Halo ibu-ibu, ibu-ibu yang meningkat apa nih? Masa Oh iya, pengeluaran tampat mau macam apa? Tanda sukses Ramadan itu kalau pengeluarannya lebih banyak. Wis ngoten niku rumuse. Mboten saged. Lah metune titik melecing kuwi. Ndak boros, maksudnya ndak impaknya sedekahnya ndak banyak. Dalile, Pak. Yang penting itu kan ikhlas walaupun sedikit. Kelingan mboten? Lek titik niku ora ikhlas, titik itu artinya melecing. Ikhlas itu mesti banyak. Orangnya mau ikhlas titik mboten wonten. Mboten wonten. Ikhlas aku titik lah berarti ya asline iman-imanen. Paham mboten maksud kula? Oh gak dipaksa, justru ikhlas itu adalah keterpaksaan. Ikhlas itu keterpaksaan, kalau tidak terpaksa bukan ikhlas. Estu niku. Jenengan esuk-esuk usum udan ngeten niki penake turu apa penak salat? Penake turu adem-adem kan ngono. Nah, kira-kira sing turu ngenteni sak longgare, sak penake, sak ikhlase mungkin tangi wis padang karo sing meksa tangi subuh bahkan sak rung subuh di masjid kira-kira ikhlas endi? Ikhlas sing ngikuti nafsune kula mau apa sing memaksa diri? Memaksa diri, kasih pemaksaan, buatan percaya jenengan itu di sini karena di rumah kira-kira beda. Karena jenengan memaksa diri buatan. Iya nih mau ya ini wayane tamu, anu delok TV apa, waya makan bersama kan ngono gitu. Tapi jenengan menyempatkan diri dan ini lebih ikhlas daripada yang tidak. Ngoten. Jadi ikhlas itu memang pemaksaan. Kalau tidak dipaksa bukan ikhlas. Orang itu kalau ingin apa-apa mesti dengan dipaksa. Nafsu kita itu memang menghalangi terus. Jangan mau jihad bersungguh-sungguh itu mesti terpaksa. Namanya bersungguh-sungguh. Paham gak? Orangnya sih bener karo Pak Bati sembarang keliru. Mikir kemarin yang kene. Lanjut, dawamul ihtisab. Rutinitas Ramadan harus meningkat. Lanjut. Kemudian yang keempat, supaya nanti kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan yang demikian luar biasa adalah al-wa'yu bil adab. Memahami akan tujuan Ramadan. Insya Allah kalau kita paham tujuan Ramadan mesti semangat. Mengapa Ramadan itu tujuannya kalau kita lihat di dalam Al-Quran paling tidak ada 3. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa adalah sarana untuk mengupgrade kemuliaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang tergantung pada takwanya. Takwa itu juga sarana untuk menutupi berbagai macam kekurangan kita. Libasu takwa dalikal khair. Pakaian terbaik itu adalah takwa. Takwa juga sarana untuk mempermudah dan jalan menuju surga. Lil muttaqina mafasa. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah mafasa. Kemenangan, keberuntungan, keberhasilan untuk masuk ke dalam surga.
Takwa juga caranya untuk mempermudah berbagai macam rezeki. Wa may yattaqillaha ayaj'alahu makhraja waryasuku min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Kalau kita paham ini akan tujuan Ramadan, insya Allah kita akan semangat. Kemudian yang kedua, tujuan Ramadan ini adalah la'alakum taskurun. Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadana unsila fil Quran wal bayyinati minal huda wal furqan dan seterusnya. Di akhir ayat itu Allah dawuh la'alakum taskurun, supaya kalian menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Dan syukur itulah yang bisa menambah berbagai macam kenikmatan yang diberikan Allah pada kita. La in sakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat kita. Nah, syukur itu apa? Nanti insya Allah di lain kesempatan akan kita sampaikan secara detail. Syukur itu apa? Kemudian yang ketiga, tujuan puasa itu adalah la'allahum yarsudun, supaya mereka itu tetap lurus, tetap di dalam kebenaran, tidak meleset. Maka salah satu saran supaya nanti kita tetap lurus, tegak lurus menuju pada Allah SWT adalah dengan puasa. Dan puasa itu menjadi amal andalan bagi orang-orang di luar Islam. Ngoten. Wong di luar Islam itu andalan amalan ini paling pertama kita apa? Poso. Orang Hindu, orang Buddha niku nggih poso. Orang Kristen ya poso. Makanya tadi kami sebutkan kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti orang sebelum kita pun banyak yang berpuasa. Itu yang di Bali itu. Orang Bali itu amalan utamanya adalah puasa. Hah? Itu malah namanya pati geni. Sehari semalam full. Sementara cukup untuk memberikan kesempatan bertanya. Monggo. Ya, golek ini sekali takon nang ndi rene iki jajal pompong ngene iki takon apa ora? Wonge teko. Biasane digoleki ndi wong iki gawe takon ora teko Pak ngono. Masan teko ora takon. Alhamdulillah mantap. Ayo bapak-bapak lewatan ibu-ibu. Ibu pun banten-banten nggih? Atau ada? Ayo. Alhamdulillah. Bapak-bapak monggo. Hah? Ya wes cerita ra apa-apa tak rungokne kan marah. Kowe ngangge mic kuwi kan krungu aku. Ya benar. Alasannya Heeh. setiap malam jam 2 sampai pagi terus. Itu 3 minggu. Gangguannya jam pinten? Jam 2 malam. Kan jam 2 malam ngajinya kan maghrib. Siang sampai sore. Panggah kalah ya wes ra apa-apa. Ya wes terus. Kabarnya ini loh jam 4 malam katanya. Iya. Oh ngono. Ya wes. Terus yang 3 minggu selesai, Mm-mm. mulai sembuh. Mm-mm. Sebelumnya saya baru dokter. Ya. Dokter enggak sakit. Ya. Tapi saya merasa sampai kasur pun ini Basah. Ya. pepes kayak orang tua. Ya. Setelah itu 3 minggu kemudian sudah sembuh. Iya. Ya. Yang 1 minggu ganti lagi. Iya. Setiap dengan adzan saya tidak mau sholat. Sampai mimpi. Padahal kalau saya ketinggalan itu aja saya biasanya rugi. Ya. Kenapa setiap adzan
jam 1 minggu itu saya nggak mau sholat. Biasanya TV saya matikan. Iya. Jadi gini Ibu, cukup ya sebentar ceritanya. Ngeten. Allah dawuh ngeten. Banyak ayat yang menyebutkan bagi kita sesungguhnya musuh kita itu asli niku mboten wonten kecuali setan. Inna syaitona lakum adu fatakidu adua. Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh dan jadikan dia sebagai musuh. Karena dia itu hanya ingin merekrut kalian, menggiring kalian, menggoda kalian supaya masuk neraka. Buktinya apa? Cegah sholat, digoda supaya orang sholat. Terus perut. Ya ngeblank. Nah, terus yang selanjutnya banyak ayat yang menyebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhnya nyata bagi kalian. Tapi ingat Allah dawuh ngeten Ibu, perhatikan ini supaya nanti setannya takut. Allah dawuh, alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah waladina kafaru yuqatiluna fisabilit tagut faqatilu aliya syaitan inna kaita syaitani kana dhaifa. Bahwa orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. Jadi jangan sampun kalah. Jadi orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Sedangkan orang kafir, setan itu dan bala tentara itu berperang di jalan tauhid, di jalan setan. Maka perintahnya adalah faqatilu. Perangi teman-teman setan itu. Jadi tugas kita memerangi teman setan, jangan kemudian diikuti. Inna kaidah syaitani, semua itu adalah tipu daya. Semua itu tipu daya dan tipu dayanya adalah lemah. Awak tidak boleh wedi, tidak boleh takut. Tantang ngoten nggih. Apa? Iya. Iya, makanya tak sampaikan. Jangan dengarkan dulu. Kan setan itu musuh dhewe. Itu semua itu adalah tipu daya, gawe loro, gawe nopo, gawe niku semua itu tipu daya ngeden-ngedeni. Sakjane ngoten niku musuhnya lemah lah awake dhewe niku mau memeranginya. Ning awake kadang-kadang iki aku kuat ora? Lah ndak boleh ragu. Nah, dengan apa? Kan ngoten nggih. Senjata kita apa? Senjata kita adalah keyakinan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya lo nyapa wong padha karo jenengan lho. Takok, Pak. Lah kan wong kafir ora tak digodho. Yo jelas ora digodho bolone. Panjenengan iki lho ora salat yo jelas ora digodho, nyapa ora digodho. Wis kancana, dia berhasil sukses kan? Dia itu hanya menggoda pada saat kita melakukan amal ibadah. Jadi Bapak Ibu Allah, coba kita lihat ini sebentar. Apa nih? Allah dawuh wonten surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu surah keberapa? Ini sing apa ora? Surah An-Nahl surah keberapa? Surat ke-16. Kalau Bapak-bapak mau lihat nanti dilihat di ayat ke 99 dan ayat ke 100. Yang bawa napa niku? Yang bawa Al-Qur'an bisa dilihat. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dawuh kepada kita di napa niku di ayat itu. Surat berapa tadi? An-Nahl ayat ke berapa tadi? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya setan itu tidak akan berdaya kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Berarti apa pekerjaan awake? Halo. Meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketawakalan, penyerahan diri kepada Allah. Jadi banyak-banyak menyebut asma Allah, la haula wala quwata illa billah dan seterusnya, pokoknya kalimat-kalimat Allah. Insya Allah nanti terselesaikan. Kalau tidak selesai perlu dioperasi. Maksudnya perlu operasinya setan itu bukan dioperasi fisiknya tapi dioperasi ruhiyahnya. Dengan apa? Dengan ruqyah. Nah, kapan ngono mungkin sedang segera diruqyah. Barangkali mungkin secara pribadi belum kuat, maka harus perlu bantuan orang lain. Nah itu kayak Pak Komandan kayak.
Siap ya. Soal ngantar tapi ngono ki kok tenan. Tapi mau ngantar ya rawani kan kok paling delik-delik ngono rawani nuga nih. Apa dilek kesawut pisan ngono lho. Ngapunten dan. Mboten Bapak Ibu Allah cukup di pertanyaanipun. Insyaallah nanti kita lanjut di pekan depan kalau Allah kasih waktu dan izin dumateng kita sedaya. Mboten ngapunten wonten lepatipun mugi bermanfaat kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.